Bayangkan satu surah pendek, hanya 6 ayat, tetapi mampu menghentikan sebuah negosiasi besar. Bukan karena keras, bukan karena marah, justru karena jelas. Surah Al-Kafirun sering dikutip sebagai simbol toleransi. Tapi di saat yang sama, ia juga dianggap sebagai ayat pemisah, bahkan konfrontatif. Lalu, mana yang benar? Apakah surah Al-Kafirun adalah landasan konsistensi antaragama? Ataukah justru pernyataan perbedaan mutlak yang tak bisa dinegosiasikan? Untuk menjawabnya, kita harus kembali, bukan ke opini modern, tapi ke momen ketika surah ini pertama kali diturunkan. Di Makkah, Nabi Muhammad tidak ditolak karena akhlaknya. Beliau tidak ditantang karena kejujurannya. Beliau ditolak karena tauhidnya yang tidak bisa dikompromikan. Para pemuka Quraisy menawarkan jalan tengah. Kami menyembah Tuhanmu setahun, dan engkau menyembah Tuhan kami setahun. Kesepakatan damai, tanpa perang, tanpa konflik terbuka. Namun justru di titik inilah, turun sebuah surah yang menutup semua ruang tawar-menawar akidah. Surah Al-Kafirun bukan sekadar jawaban. Ia adalah garis batas. Dan disinilah paradoksnya bermula. Surah Al-Kafirun turun dalam konteks tekanan politik, sosial, dan ekonomi yang sangat berat. Kaum muslimin adalah minoritas. Disiksa, diboikot, dimarginalkan. Secara logika dunia, menerima tawaran Quraisy adalah langkah aman. Tapi Al-Quran tidak berbicara dengan logika jangka pendek. Qul ya ayyuhal kafirun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Perhatikan, tidak ada hinaan, tidak ada kekerasan, tidak ada pemaksaan. Yang ada hanyalah kejelasan identitas. Islam tidak datang untuk menghapus keberadaan orang lain, tetapi juga tidak datang untuk meleburkan kebenaran. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, dan untuk kula agamaku. Ini bukan kalimat pengusiran. Ini adalah deklarasi batas spiritual. Artinya, kita bisa hidup berdampingan, tetapi tidak mencampur adukan iman. Sebagian orang membaca surah Al-Kafirun sebagai ayat toleransi mutlak, dan sebagian lain membacanya sebagai ayat eksklusivitas keras. Disinilah kesalahpahaman terbesar terjadi. Padahal, Al-Kafirun mengajarkan dua hal sekaligus. Tidak ada paksaan dalam keyakinan, dan tidak ada kompromi dalam tauhid. Konsistensi dalam Islam bukan berarti semua agama sama, dan perbedaan mutlak bukan berarti permusuhan.
Surah ini mengajarkan kedewasaan iman, teguh tanpa arogan, berbeda tanpa membenci, dan jelas tanpa memaksa. Inilah bentuk toleransi paling mahal, menghormati orang lain tanpa mengkhianati keyakinan sendiri. Dan justru karena kejelasan inilah, konflik ideologis bisa diredam. Karena batasnya tegas dan tidak abu-abu. Di dunia hari ini, kita sering dipaksa memilih. Toleran tapi kabur iman. Atau tegas tapi dianggap keras. Surah Al-Kafirun menolak dikotomi itu. Ia mengajarkan, berbeda bukan berarti bermusuhan. Tegas bukan berarti kejam. Jika kamu merasa pembahasan ini membuka cara pandang baru, silakan subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang memahami Islam secara utuh, bukan sepotong-sepotong. Tulis di kolom komentar. Menurutmu, apakah toleransi modern sering salah memahami batas keyakinan? Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga surah Al-Kafirun tidak lagi kita baca sebagai ayat penutup debat, tetapi sebagai panduan hidup berdampingan dengan bermartabat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Karena dalam Islam, kejelasan adalah bentuk kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.